3 bos kecil di dalam otak yang mengatur hidup kita tanpa kita sadar. Kalau kamu pernah niat diet, tapi ujung-ujungnya makan roti sobek jam 12 malam, itu bukan salah kamu. Kalau kamu udah fokus 2 menit, lalu 40 menit berikutnya scroll TikTok, itu juga bukan salah kamu. Bahkan kalau kamu sering bilang, mulai besok aku berubah, tapi besoknya rebahan lagi. Ya, sekali lagi, itu bukan salah kamu. Semua itu adalah permainan 3 zat di otakmu, dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin. Para bos kecil yang diam-diam mengatur mood, fokus, keputusan, kebiasaan, sampai masa depanmu. Di dalam otak, ada 3 neuromodulator utama yang menentukan cara kamu berpikir, bereaksi, dan bertindak: dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin. Mereka bukan sekadar zat kimia, tetapi sistem pengatur perilaku yang bekerja dari level sinaps hingga jaringan otak besar. Ketiganya menentukan apakah kamu semangat atau malas, fokus atau mudah terdistraksi, rasional atau impulsif, berani ambil peluang atau takut mencoba hal baru. Dengan kata lain, hidupmu saat ini adalah hasil negosiasi 3 zat ini setiap hari. Dopamin sering disebut reward molecule, tapi perannya lebih luas. Ia menguatkan kebiasaan, memori, dan motivasi, serta mengajarkan otak untuk mengulang perilaku yang dianggap menguntungkan. Masalahnya, dopamin tidak peduli itu kebiasaan baik atau buruk, yang penting ada sensasi reward. Itulah kenapa main HP, ngemil, atau scroll konten receh bisa terasa lebih menggoda daripada belajar atau bekerja. Noradrenalin mengatur atensi, respons ancaman, ketepatan fokus, dan kecepatan otak saat mengambil keputusan di situasi penuh ketidakpastian. Saat situasi ramai, kacau, banyak distraksi, atau ada tekanan, noradrenalinlah yang menentukan apakah kamu tetap fokus atau bubar jalan. Asetilkolin penting dalam belajar hal baru, menangkap detail, dan mengarahkan otak ketika harus eksplorasi informasi. Tanpa asetilkolin, kita mudah stuck, tidak adaptif, dan melihat dunia secara dangkal, bukan mendalam. 3 zat ini tidak bekerja sendirian. Mereka saling menyesuaikan sinyal untuk mencapai satu tujuan besar, membuat kita dapat beradaptasi di lingkungan yang tidak pasti. Saat dunia berubah, pikiran kita juga harus berubah. Kalau tidak, kita ketinggalan zaman secara biologis. Dopamin memberi arah berdasarkan reward. Noradrenalin memastikan fokus di momen kritis, dan asetilkolin membuka peluang strategi baru. Ketiganya ibarat trio komando: motivasi, fokus, dan fleksibilitas, fondasi perilaku manusia. Noradrenalin bekerja paling cepat, seperti pemadam kebakaran. Lihat Ancaman gives bereaksi gives selesai. Dopamin bekerja dalam rentang menengah, mempelajari pola dari pengalaman. Asetilkolin bekerja dalam rentang lebih panjang, membentuk cara baru memahami dunia. Karena skala waktu yang berbeda ini, otak bisa merespons sekarang, belajar dari kemarin, dan mempersiapkan besok, semuanya bersamaan. Setiap kali kamu mendapatkan reward, baik dari prestasi maupun dari recehan seperti notifikasi HP, dopamin memperkuat sinaps dan berkata, "Ulang lagi." Inilah yang membentuk kebiasaan, termasuk kebiasaan buruk. Ini menjelaskan kenapa scroll TikTok terasa lebih mengalir daripada membaca buku. Dopamin tidak peduli manfaat, yang penting ada rasa reward. Itu sebabnya kita harus pandai memilih apa yang ingin kita ulangi dalam hidup. Noradrenalin meningkatkan ketajaman fokus dan kecepatan analisis saat banyak informasi bersaing. Ia seperti filter otomatis yang memilih mana yang harus diperhatikan, mana yang harus diabaikan. Tanpa noradrenalin yang stabil, otak kehilangan prioritas. Semua terasa penting, semua masuk, semua bikin bingung, hasilnya panik, mudah terdistraksi, dan sulit ambil keputusan. Asetilkolin memungkinkan otak memperhatikan detail kecil, membangun pemahaman baru, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia juga yang memfasilitasi eksplorasi strategi ketika situasi berubah. Kombinasi dopamin asetilkolin membuat kita bukan hanya mengejar reward, tetapi juga mampu mencari cara baru untuk mencapainya. Tanpa asetilkolin, kita akan hidup dengan pola lama terus-menerus, sulit berkembang. Dopamin, motivasi, noradrenalin, fokus, asetilkolin, fleksibilitas strategi. Ini adalah 3 modal kognitif yang dibutuhkan untuk menjalani hidup modern. Tanpa salah satu dari 3 sistem ini, manusia menjadi bersemangat tapi tidak fokus, fokus tapi kaku, atau fleksibel tapi tidak punya arah. Balance adalah kuncinya. Kelebihan dopamin membuat kita impulsif. Kekurangan dopamin membuat kita tidak termotivasi. Kelebihan noradrenalin membuat kita cemas.
Kekurangannya membuat kita tidak waspada. Asetilkolin yang tidak seimbang membuat kita sulit belajar atau malah overthinking. Inilah mengapa otak butuh sinergi, bukan dominasi salah satu sistem. Otak tidak mau membuang energi untuk menghitung ulang hal yang sudah pasti. Itulah mengapa dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin bekerja dengan prediksi, bukan reaksi mentah semata. Kalau prediksi stabil, otak mengunci perilaku agar hemat energi. Itulah inti neuromodulasi, efisiensi kognitif. Ketika mengambil keputusan, otak harus mempertimbangkan risiko, peluang, memori, dan fokus. Ketiga neuromodulator ini menyuplai sinyal yang membuat keputusan menjadi adaptif. Hasil akhirnya, bukan keputusan tercepat, tetapi keputusan terbaik untuk bertahan dan berkembang. Dopamin membantu menandai pengalaman penting agar menjadi memori jangka panjang. Noradrenalin mengarahkan fokus pada informasi relevan, dan asetilkolin memperdalam pemrosesan detail. Kombinasinya menciptakan pembelajaran cepat, fokus tepat, dan memori kuat. Tiga bos kecil ini adalah fondasi cara otak menghadapi dunia, penuh kejutan, data, gangguan, dan peluang. Dengan memahami cara kerja dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin, kita sebenarnya sedang mempelajari cara mengendalikan hidup kita sendiri, bukan dikendalikan kebiasaan otomatis. Pada akhirnya, hidup adalah soal prediksi, penyesuaian, dan pembelajaran. Otak sudah punya mesinnya. Pertanyaannya, kita mau memakainya dengan sadar atau autopilot seumur hidup? Kalau kamu ingin lanjut ke video berikutnya, cara meningkatkan dopamin sehat, mempertajam fokus, dan mempercepat belajar, klik like, subscribe, dan tulis komentar. Saya mau kendali penuh.